Ya, salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, sahabat kasih Tuhan, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sahabat kasih Tuhan, jangan lupa untuk terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan sehingga channel ini boleh semakin berkembang dan nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui setiap tayangan video kami. Nah, sahabat kasih Tuhan, hari ini saya akan membahas mengenai yaitu pengkhianat bangsa yang suka mengadu domba. Ya, sahabat kasih Tuhan, ya banyak orang yang ingin mencoba untuk menghancurkan bangsa ini ataupun ingin mencoba membuat situasi bangsa ini kacau, dan biasanya sahabat kasih Tuhan mereka yaitu melakukan berbagai macam cara, ya salah satunya dengan mengadu domba antar golongan, ya, antar agama, antar suku. Nah, sahabat kasih Tuhan, mari kita akan melihat tayangan berikut ini, ya, sebelum kita akan memasuki pembahasan berikutnya. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, amin. Virus lagi yang nampaknya mengganggu otak manusia Indonesia, Bang Iksan Nursi. Virus ini bernama literasi agama yang diganggu-ganggu. Bukan sekali dua kali para buzzer. Entah ini buzzer lagi tiarap karena G20 mau rame di sini, apa bagaimana kita negeri jadi orang baik dulu. Tapi sidang di Ciamis sekarang ini, Bang Iksan Nursi, tentang MKC. Nampaknya juga, saya juga bilang kenapa di Ciamis sidangnya, tapi apakah ini peer pressure? Karena kalau yang satu ini lolos, nampaknya akan banyak lagi. Saya jadi ingat masa-masa ketika menjelang G30 SPKI, ya, ketika agama itu dipermainkan sedemikian rupa. Ada lagi si kribola, si inilah, semuanya bikin pusing kepala. Jadi energi terkuras urusan yang beginian. Apa yang Bang Iksan Nursi lihat? Marwah agama kita kok di negeri yang katanya Pancasila ini selalu diganggu macam gini. Ya, sahabat kasih Tuhan, itu tadi ya tayangan yang boleh kita saksikan bersama-sama mengenai yaitu pengkhianat bangsa yang suka mengadu domba. Nah, sahabat kasih Tuhan, ya mari kita selanjutnya akan melihat yaitu pembahasan dari hambanya Felix Tony mengenai hal ini. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya, amin. Cipta kondisi itu apa? Gini Thomas, orang kalau dijolimi itu kan naik daun Thomas. Iya, betul. Nah, berita baik sama berita jelek itu lebih terkenal berita apa Thomas? Jelek. Nah, setelah jelek dikerucutkan menjadi baik, itu namanya pencitraan. Misalnya gini Thomas, kalau orang Kristen diserang, umat Kristen diserang, itu Mas ya, otomatis bersatu enggak Thomas? Bersatu, Pak. Bersatu. Nah, jadi belum tentu orang yang jelek-jelekin yang non-Kristen tujuannya untuk Kristen. Belum tentu, Thomas. Yes. Bisa-bisa dia disusupin. Nah, hati-hati. Yes. Nah, cara-cara model penyusupan itu gimana? Nih saya kasih tahu, Thomas. Ya. Nah, jadi gini, kita sebagai, kalau saya itu konsep nomor satu adalah negara, Thomas. Ya. Nah, kalau kita semua tahu lah Tuhan ya, Thomas ya. Ya. Tuhan itu selalu nomor satu, melebihi yang lain lah ya. Ya. Tapi kalau konsep kita itu adalah negara. Negara. Kedua adalah keluarga, Thomas. Nah, jadi kita ini tidak boleh menggadekan prinsip hidup kita menjual, tidak boleh, Thomas. Kita harus pegang dan cinta negara kita, Thomas. Karena kita lahir dan hidup di situ. Kalau menurut saya, bila seseorang menjelek-jelekkan negara kita, termasuk memecah belah, itu pengkhianat. Itu namanya apa, Thomas? Berkhianat, Pak Daud. Oh, pengkhianat. Nah, biasanya itu ada permainan itu seperti ini, Thomas. Mainnya seperti ini, Thomas. Ini saya kasih gambaran supaya para pengkhianat-pengkhianat ini bertobat, Thomas. Amin. Nah, tapi ingat, pengkhianatnya siapa ya doa sendirian gitu, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, gini, Thomas. Misalnya gini, Thomas. Si A direkrut seseorang, oke ya? Ya. Nah, ini
direkrut seseorang, artinya pasti dia dikasih fasilitas toh Thomas. Betul. Nah, masuk ke negara luar. Nah, ingat, pasti disiapkan namanya swaka politik Thomas. Kalau disiapkan swaka politik, ingat, kalau mau nangkap pun harus ada prosedur Thomas. Interpol kan, benar Thomas? Betul. Karena ada swaka apa politik. Yang jadi pertanyaan, siapa yang ngasih fasilitas swaka politik? Kedua, siapa yang membiayai? Betul Thomas? Betul. Nah, siapa yang membiayai? Nah, siapa yang ngasih swaka politik? Yang ketiga, nah di situ dari luar negeri dia teriak-teriak di Indonesia gitu loh Thomas. Untuk apa tujuannya? Menyudutkan, memecah belah. Nah, gitu Thomas. Yes. Nah, yang jadi pertanyaan, yang memberi dia fasilitas itu siapa? Yang ngasih swaka itu siapa? Yang ngatur semuanya? Pasti ada oknum ya, yang di belakang itu, gitu loh Thomas. Ya. Makanya saya beritahu, jangan mengkhianati negara kita. Nah, jangan apa Thomas? Mengkhianati negara kita sendiri, Pak. Orang yang mengkhianati negara kita, selesai Thomas, kamusnya. Nah, kalau engkau bisa mengkhianati negaramu, berarti kau mengkhianati keluargamu sendiri juga bisa, gitu Thomas. Betul. Nah, setuju Thomas? Setuju Pak Daud. Kalau dia di luar negeri, kan ingat, kan ada namanya batas-batas hukum juga, ada hukum nasional, ada hukum internasional Thomas. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan, dia keluar negeri yang ngasih fasilitas siapa, yang ngatur siapa, yang ngasih swaka siapa, yang memberi fasilitas siapa, itu dipertanyakan. Iya Pak Daud. Nah, menurut saya udahlah, seperti itu saya udah ngerti Thomas. Iya. Makanya saya beritahu, udahlah, bertobatlah, jangan menjual negaramu. Yes. Ingat, negaramu itu engkau lahir dan hidup, air dan tanah Thomas. Yes. Jangan kau mengkhianati, itu loh Thomas. Iya Pak. Ini pemahaman saya, ini kan saya banyak belajar dari Jenderal Edi Wibowo Thomas. Nah, menurut Thomas gimana? Betul Pak Daud, sepakat Pak Daud ya. Jadi ingat, ini saya ulangi lagi Thomas. Ya. Pertama, kalau bermain ribut di dalam negeri, kena hukum nasional, betul? Betul? Betul. Pidana perdata, kan gitu Thomas. Betul? Betul. Nah, kalau ke luar negeri, swaka politik kan Thomas. Ada swaka di situ. Yang jadi pertanyaan, dia keluar negeri yang biayai siapa? Ya, yang ngatur swaka siapa dan negara apa? Kepentingannya apa? Nah, itu loh Thomas. Nah, Jenderal Pramono Edi itu selalu mengajar saya berpikir seperti itu Thomas. Ya, luar biasa ya. 10 tahun saya sama beliau, jadi pandangan-pandangan gini saya ngerti Thomas. Oh, dahsyat ya. Nah, kan ada yang teriak-teriak, ngata-ngatain hamba Tuhan ini, tapi di luar negeri saya nyudutkan pemuka agama ini. Nah, saya percaya satu, dia pengkhianat tidak. Jawab hatimu sendiri, gitu Thomas. Yes. Pengkhianat tidak kamu. Nah, kalau engkau bukan pengkhianat, di Indonesia kamu bicara. Jangan di luar negeri mencari swaka. Ya. Artinya apa? Yang ngasih fasilitas kamu di sana siapa? Punya tujuan apa? Gitu Thomas. Ya. Gimana Thomas? Iya Pak Daud. Menurut Thomas gimana? Iya Pak Daud. Ya. Iya Pak. Gimana pandangan saya Thomas? Iya Pak Daud. Betul Pak Daud. Udahlah, yang mereka yang teriak-teriak itu bertobat semua lah. Yes. Lagu lama kaset baru lah. Jadi ingat, kalau yang namanya benar-benar untuk negara, benar-benar untuk memenangkan jiwa ya, benar-benar untuk negara, benar-benar untuk jiwa-jiwa bertobat. Oke Thomas ya? Ya. Bicara di Indonesia. Bukan teriak-teriak di luar negeri. Arti di luar negeri itu apa Thomas? Siapa yang ngasih fasilitas? Ya. Siapa yang ngasih swaka? Ya. Siapa yang ngatur itu? Pasti mereka punya maksud tujuan, gitu loh Thomas. Ya Pak Daud. Nah,
Jadi kalau seseorang itu teriak-teriak ke luar negeri, nah itu perlu dipertanyakan. Ya. Siap, Pak Daud. Kalau teriak-teriak ya di dalam negeri, supaya apa? Hukum yang berbicara. Ya. Oke? Siap. Siap, Pak Daud. Nah, jadi ingat Thomas, jadi kalau ada orang itu udah mempersiapkan ke luar negeri, mencari mengatur suaka, teriak-teriak, ingat Thomas, belum tentu dia pro Kristen Thomas, belum tentu. Nah, betul? Betul. Betul? Betul? Betul, Pak Daud. Betul? Belum Ya. tentu. Jadi kita doakan aja supaya dijamah, supaya berapa Thomas? Bertobat. Dan kembali ke NKRI. Ya sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, kita mulai diberkati buat firman Tuhan dan juga penjelasan yang disampaikan oleh hambanya Penyelenggara Tony mengenai yaitu pengkhianat negara ya yang suka mengadu domba. Nah sahabat dikasih Tuhan, tentunya kita rindu agar setiap orang senantiasa menjaga kedamaian, menjaga ketentraman, tidak ada yang suka adu domba. Tidak ada yang mau berusaha untuk menghancurkan bangsa ini ya dengan berbagai macam cara, baik adu domba, baik kekerasan, baik fitnah ya dan juga isu-isu yang lain. Nah, selanjutnya kasih Tuhan, firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 18 demikian bunyinya, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, sahabat dikasih Tuhan, tentunya ya buah kebenaran itu akan menabur kedamaian. Karena itu saudara kasih Tuhan, orang yang suka menabur kejahatan adalah mereka ya yang suka mengadu domba ya. Mereka menabur kejahatan, menabur fitnah, menabur kebencian, dan mereka bukan memiliki buah kebenaran tetapi buah kebencian. Sahabatnya kasih Tuhan, demikian sahabatnya kasih Tuhan, pembahasan hari ini yang bisa disampaikan, kiranya sahabat mulai diberkati mulai setiap pembahasan hari ini. Jika sahabat diberkati, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar, masukan dan juga saran. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya. Amin.